Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عسى الله أن يثبت إيماننا حتى انتهاء آجالنا واقدرنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra: wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Al-ayat. Para berjamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini tidak ada hal yang patut kita ucapkan dan kita sampaikan kecuali mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mari kita jalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mari jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para berjamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada suatu saat nanti ketika kita berada di mahsyar, mahsyar itu adalah tempat dikumpulkannya semua orang dari awal penciptaan hingga akhir. Kita akan digiring menuju mahsyar. Dan mahsyar itu bukanlah tempat seperti apa yang ada di unit 5 ini. Apa yang dipijak beda dengan apa yang kita pijak sekarang. Ketika nanti kita berada di mahsyar, kita tidak akan menggunakan alas kaki. Yang akan kita pijak adalah tembaga. Kemudian matahari yang sekarang jauhnya beribu-ribu kilometer akan ditaruh satu jengkal dari atas kepala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu orang akan haus akan pertolongan. Dia akan meminta pertolongan ke antara satu sama yang lain. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keliling menanyakan dan melihat apakah di antara gerombolan orang yang ada di mahsyar yang ada pada saat itu ada yang disiksa, ada yang menderita, kemudian ada yang berkata dan
manggil beliau, "Ya Rasulullah, isfa'ni." Berilah aku syafaatmu wahai Rasulullah. Kami sudah tidak tahan dengan siksaan yang ada di sini. Wakila bahkan saking luar biasa menderitanya orang yang ada di mahsyar. Orang-orang sampai berkata, "Ya Allah, segerakanlah selesai apa yang ada di mahsyar ini. Kalau engkau selesaikan segera, saya tidak apa-apa engkau masukkan ke neraka." Saking pedihnya berada di alam mahsyar bagi orang-orang yang tidak beruntung. Lalu kemudian Rasulullah akan berkeliling beliau mencari umatnya yang ada di antara mereka yang memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, isfa'ni, ana ummatuk." Wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah kami syafaatmu, hentikan penderitaan kami. Kami ini adalah umatmu. Apa pertama yang baginda Nabi besar Muhammad katakan ketika ada orang yang mengaku umatnya beliau? "Atakunu minal musallin?" Apakah engkau termasuk orang yang sholat ketika engkau masih berada di dunia? Ketika orang itu menjawab, "Ya, saya adalah orang yang selalu tekun melakukan sholat," maka spontan baginda Nabi besar Muhammad akan memberikan syafaat yang langsung nantinya menjadi orang ahli surga. Namun ketika ditanyakan oleh baginda Nabi besar Muhammad ke orang itu menjawab, "Maaf ya Rasulullah, saya ini umatmu, tapi ketika berada di dunia saya lalai melakukan sholat karena kesibukan. Jadi saya mohon maaf, untuk sekarang tolong saya." Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangan, tidak akan mau menolong orang yang meninggalkan sholat. Selaras dengan apa yang didauhkan oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad, "Awwal ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah." Pada hari kiamat nanti, pada yaumul hisab nanti, amal yang akan dihitung terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa idza saluha saluha sairu amalih. Kalau salat itu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang lain itu juga dianggap baik dalam artian dia ahli surga. Namun sebaliknya, faida fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya sudah tidak teratur, salatnya sering bolong, dia melakukan salat hanya ketika waktu kosong, salat kadang ditukar dengan pekerjaan, salat ditukar dengan uang, maka meskipun orang ahli sedekah, ahli puasa, tapi salatnya dihitung tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka halikun, celaka orang itu. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, berjamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan sehingga pada saat ini kita masih duduk manis di tempat yang mulia, di kesempatan yang luar biasa untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat. Semoga kita diberikan keistiqomahan, semoga kita diberikan kekuatan untuk tidak meninggalkan sholat, untuk selalu melakukan sholat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking luar biasa pentingnya salat, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, roh beliau sudah digargir oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan beliau hanya ada 3. Yang pertama, ummati ummati ummati, as-salah as-salah as-salah, an-nisa an-nisa an-nisa. 3 hal ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, yang beliau khawatirkan bukan istrinya, yang beliau khawatirkan bukan anak-anaknya, yang beliau khawatirkan bukan cucu-cucunya, tapi umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana keadaan umatku setelah aku tidak ada? Bagaimana keadaan umatku setelah aku tinggalkan pergi? Wahai para sahabat, titip umatku, ingatkan dia terhadap apa yang harus selalu dijaga, yaitu yang kedua, as-salah, as-salah,
as-shalah. Jangan tinggalkan salat. Jangan pernah engkau menduakan salat, karena salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah pokok dari semua ibadah. Seperti apa yang didahulukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Salat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan ibadah lain. Kita ingin bersedekah tapi kita tidak mempunyai uang, kita tidak diwajibkan sedekah. Puasa itu diwajibkan hanya bagi orang yang mampu. Bahkan dalam kitab Bajuri, syarah daripada kitab Fathul Qarib, kalau seumpamanya ada orang yang berpuasa, yang mempunyai prasangka atau bahkan dhon yang yakini ketika dia berpuasa dia akan mati, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Itu ibadah yang lain. Tapi kalau sholat, ulama tidak ada toleransi. Ketika seumpamanya orang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, karena seumpamanya dia tidak punya kaki habis kecelakaan, apakah kemudian kewajiban sholat itu gugur? Tidak. Selanjutnya, sholatlah dalam keadaan duduk. Dia tidak bisa sholat duduk karena dia saking sakitnya luar biasa. Apakah kemudian dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat? Tidak. Sholat dalam keadaan tidur. Tidur sudah tidak bisa. Terlentang sudah tidak bisa. Untuk berwudu sudah tidak bisa. Maka apa? Ada cara-cara daripada ulama. Sekiranya madamar ruhu fil badan, semasa ada ruh, kita masih bernapas dalam keadaan sadar, maka saat itu juga wajib sholat bagi kita. Makanya semoga kita dijauhkan dari sifat yang mengenteng-ngentengkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan kali ini. Meskipun sedikit, semoga bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita semua insan yang husnul khotimah, dan ketika kita meninggal waktunya hadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam wal iman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadun karimur raufur rahim. Allahumma shalli ala